Jairo sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna, karena memang kalau kita ingat dulu kendalanya Martin Paes juga hampir 8 bulan waktu itu. Zou kunnen. Het zou kunnen, ja. Ja. Ik ben nu bezig. Ik ben in proces, zo zeggen ze dat. Ja. Ik ben, ik heb een paspoort, zijn we nu mee bezig. Naturalisasi pemain berdarah Eropa kembali mengemuka dalam upaya penguatan skuad Garuda. Nama Jairo Riedewald mencuat ke permukaan sebagai salah satu calon pemain yang tengah dijajaki untuk memperkuat timnas Indonesia. Berkas yang belum lengkap menjadi penyebab utama sulitnya proses naturalisasi Jairo Riedewald menjadi warga negara Indonesia, WNI. Harapan publik untuk melihat sang gelandang berdarah Belanda membela Panji Merah Putih harus tertahan oleh masalah administratif yang belum kunjung rampung. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa masih ada banyak aspek dalam dokumen yang harus dilengkapi sebelum bisa diajukan secara resmi ke FIFA. Surat menyurat Jairo belum bisa sempurna, kami tidak mau proses ini ditolak FIFA hanya karena dokumen yang kurang rapi, ungkap Erick. Menurut Erick, hingga kini PSSI masih terus melengkapi seluruh dokumen pendukung naturalisasi sang pemain. Ia menambahkan bahwa masih belum ditemukan klausul kuat yang bisa mempercepat dan memperkuat proses naturalisasi Riedewald. Ada banyak sekali detail yang harus ditelusuri, dan itu adalah ranah pengacara. Kami tidak mau terburu-buru dan akhirnya gagal, jelasnya. Proses naturalisasi tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Ada prosedur hukum dan birokrasi yang harus ditempuh dengan cermat. Meskipun keinginan untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain sekelas Jairo sangat besar, realitas di lapangan membuktikan bahwa niat saja tidak cukup tanpa dukungan dokumen yang sah dan lengkap. Patrick Kluivert mengenai naturalisasi Jairo Riedewald, saya sudah bicara langsung dengan Jairo. Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia yang baru akhirnya angkat bicara. Ia menjadi salah satu sosok yang aktif terlibat dalam pendekatan langsung terhadap Jairo Riedewald. Dalam pernyataannya, Kluivert mengonfirmasi bahwa komunikasi sudah dilakukan dan pihaknya tengah mendorong proses naturalisasi agar bisa tuntas secepat mungkin. Saya sebenarnya belum yakin apakah boleh menyebutkan namanya, tapi ada satu pemain yang bisa saya ungkap, Jairo Riedewald, ujar Kluivert dengan nada hati-hati namun penuh keyakinan. Pelatih kelahiran Amsterdam itu menambahkan bahwa dia sudah menjalin komunikasi langsung dengan Jairo dan sedang menantikan hasil dari proses administratif yang tengah digodok oleh federasi dan pemerintah. Saya sudah bicara langsung dengannya. Saat ini kami sedang mencoba menuntaskan proses naturalisasi sesegera mungkin, jelasnya. Ketertarikan terhadap Jairo bukanlah tanpa alasan. Gaya bermainnya yang tenang, cerdas, dan disiplin sangat cocok dengan kebutuhan timnas, terutama untuk menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bersiap menambah kekuatan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang kini bermain di Eropa. Pelatih hanya Alex Pastor yang dikenal sebagai murid dari Jose Mourinho juga mulai merancang pendekatan taktis yang lebih ofensif untuk skuad Garuda. PSSI dikabarkan telah mengamankan 3 nama keturunan yang akan bergabung pada Juni 2025, yakni Tristan Buijer, Ajax Amsterdam, Jayden Oosterwolde, Fenerbahce, dan Miliano Jonathans. Ketiganya diyakini akan memperkukuh lini pertahanan dan tengah tim nasional. Awalnya, ketiga pemain tersebut ragu untuk membela Indonesia.
Miliano lebih memilih fokus di klub, sementara Tristan masih berkutat dengan cedera. Namun seiring meningkatnya peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia, mereka mulai terbuka dan antusias membela Garuda. Selain ketiga nama di atas, PSSI juga tengah memantau sejumlah pemain grade A lain yang berpotensi dinaturalisasi, seperti Pascal Struijk, Leeds United, yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Miljan Manhoef, Stoke City, andalan di sektor sayap kiri. Jairo Riedewald, yang sempat tertunda debutnya karena kendala administratif, juga sedang dipercepat prosesnya. Di posisi penjaga gawang, stok pemain keturunan sudah dianggap cukup. Meski demikian, Emil Audero Mulyadi tetap dijadwalkan melakukan debut saat Indonesia menghadapi Tiongkok karena Maarten Paes absen akibat akumulasi kartu. Pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sama-sama sepakat bahwa lini pertahanan menjadi fondasi utama permainan timnas. Dalam beberapa laga terakhir, strategi Catenaccio terbukti efektif, termasuk saat Garuda berhasil menahan serangan-serangan tajam dari Bahrain. Gaya bertahan rapi tersebut akan kembali diandalkan Juni mendatang. Datangnya Alex Pastoor yang pernah bekerja di bawah arahan Mourinho membawa angin segar untuk taktik timnas. Ia dikenal sebagai pelatih dengan kecenderungan menyerang, tetapi tetap mengedepankan keseimbangan antara lini. Pastoor diprediksi akan memberikan nuansa baru yang lebih agresif, namun terstruktur. Dengan tambahan tenaga baru dari naturalisasi, kombinasi taktik Eropa dan semangat pemain lokal, Indonesia diproyeksikan mampu mencuri poin penting dan mengunci tiket menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laurin Ulrich sudah didekati PSSI jadi target naturalisasi selanjutnya. Upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan kembali berlanjut. Kali ini sorotan tertuju pada Laurin Ulrich, gelandang muda berbakat milik VfB Stuttgart 2 yang bermain di Liga 3 Jerman. Potensi kehadiran Ulrich dinilai bisa menjadi tambahan amunisi berharga bagi pelatih Patrick Kluivert dalam membentuk skuad Garuda yang semakin kompetitif. Kabar pendekatan ini mencuat dari Yusa Nugraha, mantan pesepak bola Indonesia yang aktif menjembatani talenta diaspora. Laurin Ulrich. Nah, aku coba beberapa hari terakhir ini, seminggu terakhir ini, coba menghubungi Laurin. Nah, untuk menanyakan apakah berita yang Yusa mengungkap bahwa perwakilan PSSI, Fardi Bahdim, telah memulai komunikasi dengan ayah Laurin Ulrich. Laurin sudah didekati oleh PSSI. Agen dari PSSI, Fardi Bahdim, sudah menghubungi ayahnya. Namun, PSSI belum berbicara langsung dengan Laurin karena ia diminta fokus terlebih dahulu pada klubnya, ujar Yusa Nugraha. Langkah awal ini menjadi sinyal bahwa PSSI serius mengincar Laurin sebagai bagian dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. Laurin saat ini memperkuat VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman. Sebelumnya, ia sempat dipinjamkan ke klub SSV Ulm yang berkompetisi di 2 Bundesliga dan mencatatkan 5 penampilan di sana. Performa Laurin justru semakin meningkat. Ia telah mencatatkan 10 penampilan dengan torehan 2 gol dan 5 assist. Menurut data dari Transfermarkt, total kontribusinya musim ini meliputi 15 laga dengan statistik yang sama. Gaya bermain Laurin sebagai gelandang modern dinilai cocok dengan skema permainan yang diterapkan pelatih Patrick Kluivert. Ia bukan hanya andal di lini tengah, tetapi juga fleksibel bermain di banyak posisi seperti gelandang serang, CAM tengah, CM, bertahan CDM. Jairo kirim kabar, skema Pastoor dijalankan. Jika ada sorak-sorai supporter yang tak pernah lelah meneriakan timnas Garuda, maka ada yang tak pernah lelah bergerak, tak terlihat memperjuangkan kepentingan tim nasional juga. Dan tentu saja Erick Thohir adalah orangnya.
Melihat sebuah peluang emas timnas Indonesia menuju Piala Dunia, beliau berjuang habis-habisan sampai bolak-balik melakukan lobby-lobby. Salah satu yang paling sering digunakan untuk mendapatkan keadilan dari FIFA dan kini kembali Erick Thohir lakukan demi meringankan kartu kuning yang diterima Maarten Paes. Selain itu, Erick Thohir sendiri masih terus mengupayakan kekuatan dari dalam skuad para pemain keturunan masih terus diharapkan. Namun sekarang tak hanya ketergantungan dari Belanda, dari Jerman pun entah bagaimana ceritanya terus bermunculan juga. Hingga sekarang sudah sekitar 3 pemain keturunan Jerman yang menyatakan eligible buat membela Garuda. Sebelum fokus mencari pemain keturunan baru, Erick Thohir sangat memperhatikan kondisi skuad Garuda yang sudah ada sekarang. Beliau sangat detail menyelami perannya sebagai Ketua Umum PSSI yang memprioritaskan kondisi timnas, terutama efek-efek samping setelah match day yang biasanya muncul. Salah satunya soal kartu kuning Maarten Paes yang sudah 2 kali dikoleksi saat menghadapi Saudi dan terbaru Bahrain, sehingga bisa-bisa absen versus China. Selain fokus membenahi tubuh Garuda, Erick Thohir belakangan ini juga sering angkat bicara soal pemain keturunan. Saya percaya transformasi sebuah organisasi itu bisa baik. Mengingat banyaknya diaspora yang ingin pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, apalagi dengan tim kepelatihan yang aktif, kini pemain keturunan lebih mudah menampilkan aksi mereka agar dilirik. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi, saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak karena itu kan prosesnya masing-masing, ungkap Ketum PSSI. Menariknya kini diaspora tak hanya datang dari pemain keturunan Belanda, namun kali ini trio berbakat muncul dari Jerman membawa harapan baru bagi sepak bola tanah air. Nama Jairo Riedewald memang santer disebutkan bakal diproses naturalisasi di timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Bahkan pelatih Belanda itu sendiri yang mengungkapkan bahwa gelandang Royal Antwerp masuk dalam skemanya. Akan tetapi, proses gelandang 28 tahun tersebut tidak mudah untuk membela skuad Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa ada kendala untuk naturalisasi Jairo Riedewald. Belum bisa, sampai hari ini kami belum ketemu klausul yang bisa membuat Jairo bisa membela timnas Indonesia, ucap Erick Thohir pada Februari 2025 lalu. Jairo sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna, karena memang kalau kita ingat dulu kendalanya Maarten Paes juga hampir 8 bulan waktu itu. Ada aspek legalitas yang masih belum dapat diselesaikan, sehingga PSSI tidak ingin buru-buru. Banyak sekali detailnya, itu urusan pengacara, beber Erick Thohir. Disebutkan bahwa kendala yang dihadapi Jairo Riedewald mirip dengan kasus Maarten Paes apabila mendesak PSSI proses kilat demi bela merah putih. Jairo sebenarnya sangat welcome untuk membela timnas Indonesia, tetapi surat-suratnya belum kuat, tutur sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini. PSSI bidik striker dan kiper top Eropa untuk naturalisasi timnas Indonesia demi kejar Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Baru-baru ini beredar rumor yang mengungkapkan bahwa ada pemain keturunan Indonesia lainnya kini tengah menjalani proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Langkah ini diambil sebagai persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. PSSI naturalisasi pemain yang memiliki pengalaman tinggi di Eropa ini sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat lini depan dan pertahanan timnas Indonesia menjelang laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang santer disebut dalam rumor ini adalah Mauro Zijlstra, seorang penyerang muda yang saat ini membela FC Volendam di Belanda. Zijlstra yang berusia 20 tahun memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Dengan tinggi badan 1,88 meter, Zijlstra diharapkan dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia yang membutuhkan sosok striker berbadan besar dan tajam dalam mencetak gol. Meski usianya terbilang muda, Zijlstra sudah menunjukkan kemampuan mengesankan di kompetisi Eropa. Bergabung dengan timnas Indonesia akan memberikan peluang baginya untuk bersaing di level internasional dan menambah pengalaman berharga di kancah sepak bola dunia. PSSI berharap bahwa dengan menambah pemain-pemain berkualitas,
Seperti Zijilstra, timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengukir prestasi lebih gemilang di masa depan. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat sejumlah pegiat sepak bola bereaksi. Salah satunya adalah Robert Maaskan, pelatih Helmond Sport di Eerste Divisie. Dia mengkritik keras kebijakan naturalisasi yang diterapkan timnas Indonesia. Maaskan menilai, gelombang naturalisasi yang terjadi dianggap berlebihan dan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas permainan Indonesia di level internasional. Ja, dat vind ik nog te vroeg om over te antwoorden. Ik denk dat we vandaag een wedstrijd spelen die... Contohnya kala timnas Indonesia di Liga 1-5, Kluivert menurunkan pemain berpengalaman seperti Tom Haye, Mads Hilgers, dan Calvin Verdonk. Namun, timnas Indonesia tetap kesulitan menghadapi tekanan dari Australia. Hasil ini bahkan menjadi kekalahan terbesar Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya juga takluk dengan skor serupa dari Irak pada November 2023. Australia mampu menunjukkan dominasi penuh di lapangan dan mengungkap perbedaan kualitas yang masih jauh antara kedua tim. Dalam podcast The Maskantine di kanal YouTube Sport News, Maskan mempertanyakan strategi Kluivert yang terlalu bertumpu pada pemain naturalisasi. Sensasinya terlalu dibesar-besarkan, ujar Maskan dikutip dari Sport News. Kita bahkan tidak mengenal tim ini dan hampir tidak pernah melihat mereka bermain. Ia menyoroti bagaimana 10 pemain keturunan Belanda menjadi starter dalam laga melawan Australia, yang menurutnya merupakan bukti bahwa naturalisasi telah dilakukan secara berlebihan. Sekarang ada 10 pemain Belanda di starting lineup Indonesia, tambahnya. Namun, Australia yang sudah terbiasa bermain di Piala Dunia tetap terlalu kuat. Alasan pemain naturalisasi memilih timnas Indonesia, Maaskan juga menyoroti alasan utama para pemain keturunan Belanda memilih untuk membela timnas Indonesia. Menurutnya, sebagian besar dari mereka tidak akan memilih Indonesia jika memiliki kesempatan memperkuat timnas Belanda. Mari kita jujur saja, para pemain ini tidak akan memilih Indonesia jika mereka memiliki peluang bermain di tim nasional Belanda, tegasnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa meskipun beberapa pemain naturalisasi memiliki pengalaman di Eredivisie, mereka masih belum cukup kompetitif di level internasional. Masyarakat Belanda sindir halus program naturalisasi timnas Indonesia, tak senang banyak pemain direbut PSSI. Kreator asal Belanda, Teman Dems, baru-baru ini mendapat sorotan dari netizen Indonesia. Pasalnya mereka menyindir tim nasional, timnas Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain keturunan Belanda Indonesia. Dalam video yang diupload Teman Dems di akun TikTok, video tersebut memperlihatkan banyak pemain Belanda yang dengan mudah berganti membela timnas Indonesia. Berawal dari satu pemain, lalu banyak pemain yang akhirnya ikutan berganti kewarganegaraan. Sindiran ke PSSI. Sejatinya dalam video yang dibagikan oleh Teman Dems tersebut, mereka tak memberikan pernyataan apapun. Hanya saja ada satu kalimat yang menanyakan apakah pemain Belanda dalam video berminat membela timnas Indonesia. Sontak pemain tersebut berganti jersey yang awalnya Belanda, berubah menjadi memakai jersey Garuda. Setelahnya sejumlah pemain pun ikut berganti dari membela Belanda lalu berubah memperkuat timnas Indonesia. Tentu kejadian itu serupa dengan kenyataan timnas Indonesia saat ini. Awalnya, hanya segelintir pemain keturunan yang tertarik membela Garuda, namun kini justru banyak yang berdarah Belanda Indonesia tertarik juga untuk bertarung bersama timnas Indonesia. Apakah video dimaksudkan menyindir PSSI karena program naturalisasinya tersebut? Atau justru menyindir para pemain Belanda yang dengan mudahnya berganti kewarganegaraan dan membela timnas Indonesia? Akankah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Sebab memang program naturalisasi yang sedang digalakan PSSI merupakan rencana jangka pendek agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Terbaru, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James adalah pemain keturunan yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran mereka untuk membantu Garuda lolos dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketum PSSI, Erick Thohir, memberikan penegasan bahwa saat ini para pemain yang terpilih di timnas Indonesia harus berdasarkan kualitas.
Hal itu ditegaskannya ketika ditanyakan mengenai adanya kemungkinan naturalisasi, memberikan penegasan bahwa saat ini para pemain yang terpilih di timnas Indonesia harus berdasarkan kualitas. Hal itu ditegaskannya ketika ditanyakan mengenai adanya kemungkinan naturalisasi baru timnas Indonesia. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing, ucap Erick Thohir. Tetapi juga kita tidak boleh menutup ketika para pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita. Dan pada wartawan saat menghadiri buka puasa bersama di kediaman Menpora RI, Dito Aryo Tejo, yang pasti saya tidak mau pembentukan timnas itu ada pemain titipan, karena itu yang merusak dari strata pembinaan secara nasional dan saya juga arahkan di futsal seperti itu dan di sepak bola pantai juga sama, tegasnya. Lebih lanjut, lelaki yang juga Menteri BUMN ini juga tidak menutup kemungkinan bakal adanya pemain naturalisasi baru pada agenda FIFA Matchday, Juni 2025. Seperti diketahui, timnas Indonesia pada periode tersebut akan menjalani 2 laga terakhir mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di mana 2 laga tersebut bakal menentukan nasib skuad Garuda apakah lanjut atau terhenti asanya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pertama, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni nanti. 5 hari berselang, mereka akan menantang Jepang di Suita City Football Stadium, Suita, Jepang. Kami ingin mensinkronisasikan antara timnas U17, U20, U23 dan senior supaya talent poolnya itu terlihat sejak dini. Kami tidak mau ada friksi di antara pelatih harus punya satu atap, satu policy. Sehingga program kami berkelanjutan tidak sepotong-sepotong, ucap Erick Thohir. Nah, jadi saya berharap tentu tadi bagaimana penciptaan talent pool sejak muda di dalam negeri terutama tadi yang kami review. Tapi kami juga tidak menutup ketika pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita dan ada diskusi khusus antara Pak Presiden, Mensesnek dan saya. Nanti saya akan laporkan ke Pak Menpora. Mengenai terobosan pemerintah ke depan untuk bagaimana mengapresiasi para pemain diaspora maupun pemain timnas kita yang sudah berkorban untuk nama besar bangsa Indonesia. Lelaki berusia 54 tahun. Itu menjelaskan. Bisa bela timnas Indonesia? Laurin Ulrich, saya menantikan tantangan. Pemain keturunan Indonesia di VfB Stuttgart, Laurin Ulrich tengah jadi sorotan. Ia dianggap cukup potensial untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun hingga saat ini pihak PSSI tidak pernah menyinggung keberadaan atau rencana naturalisasi Laurin Ulrich. Darah Indonesia Ulrich kabarnya didapat dari sang ayah, Sven Trouwerbach. Karir awal Ulrich dimulai saat ia bermain di tim akademi TSG Nijmegen. Setelah itu, Ulrich mendapat ilmu sepak bola di Akademi Stuttgart. Pada 2024, ia sempat dipinjamkan ke klub SSV Ulm 1846. Stuttgart kemudian memanggilnya pulang dan jadi andalan di tim 2 Stuttgart. Dipinjamkan ke SSV Ulm, Ulrich mengaku bahwa ia siap dengan semua tantangan di karir sepak bolanya. Sudah saatnya bagi saya untuk melangkah maju dalam karir dan saya sangat menantikan tantangan di SSV Ulm, ungkap Ulrich seperti dilansir dari Ulm 1846 Fußball. Saya ingin memberikan segalanya yang saya miliki untuk klub dan memastikan kesuksesan bersama tim, ucapnya saat itu. Sisi kedewasaan Ulrich ini yang membuat manajemen VfB Stuttgart terkesan. Direktur olahraga Stuttgart, Sven Mislintat melihat pemain mudanya itu sangat berpotensi jadi bintang besar. Pujian sama juga dilontarkan oleh direktur tim Akademi Stuttgart saat itu, Thomas Kruken. Menurutnya, Ulrich terus berkembang dan jadi teladan untuk para pemain muda. Teladannya menjadi motivasi besar bagi seluruh pemain di akademi klub dan ia menemukan bakatnya untuk menuju ke skuad profesional, kata pria yang saat ini menjadi manajer Akademi Manchester City. Patrick Kluivert bahagia, ada playmaker VfB Stuttgart yang tersedia perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, ada playmaker VfB Stuttgart yang tersedia memperkuat skuad Garuda. Sosok yang dimaksud adalah pesepak bola berusia 20 tahun, Laurin Ulrich. Mengutip dari Football.
Indonesia A. Laurin Ulrich memiliki keturunan Indonesia dari sang kakek, tepatnya dari pihak sang ayah. Sang kakek dikabarkan lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada zaman Hindia Belanda. Laurin merupakan pesepak bola dari Jerman yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya.